Hai semuanya, selamat datang kembali di Arianto Hong Channel. Nah, Bitcoin kembali koreksi teman-teman di bawah $100.000, tapi justru itu adalah hal yang sangat bagus banget karena itu akan mendorong altcoin itu akan mulai berterbangan teman-teman ya. Dan mudah-mudahan Bitcoin jangan terlalu tinggi dulu deh ya. Jadi kasih kesempatan ke altcoin supaya pada naik dulu sehingga yang kemarin banyak nyangkut bisa kembalilah harga-harganya kan gitu ya. Nah, kali ini teman-teman kita akan melakukan kembali analisa market dan ada salah satu komentar di dalam video saya sebelumnya yang meminta untuk melakukan analisa market pada koin VeChain atau koin Fed teman-teman ya. Dan koin Fed ini saya belum pernah trading kan teman-teman, dan koin Fed ini adalah salah satu altcoin yang sudah sangat lama teman-teman ya. Jadi dia itu kalau nggak salah dari 2018 kalau saya nggak salah, atau 2019 saya lupa lah teman-teman ya. Intinya ini adalah altcoin yang sudah sangat lama. Dan salah satu koin yang mungkin akan sangat menarik untuk teman-teman juga bisa hold koin ini dan sebagainya. Tapi ya sebelum itu kita harus cek dulu dari analisanya. Dan kita nggak usah berlama-lama teman-teman, tapi sebelum itu silahkan tonton dulu video yang satu ini. Mau jago trading dan cuan maksimal hanya dari rumah? Bisa. Join saja di membership kita yang hanya sekali saja dan Anda nanti akan mendapatkan semua fitur, semua benefit, dan semua sistem yang kita tawarkan. Yang pertama, kita punya sistem auto trade di BTC app. Nah, sistem ini cocok banget untuk kalian yang sebagai pemula karena sudah 100% otomatis, jadi kalian terima beres saja. Profitnya juga bisa kalian ambil kapanpun, dan di sistem ini kalian bisa melakukan compounding dari modal 1 juta menjadi 1 miliar rupiah. Yang kedua, ada signal trading dari BTC Signal. Ini cocok banget buat kalian trader yang ingin benar-benar dapat fast money dan juga trading secara manual. Signalnya akan dikirim setiap hari di dalam grup membership. Informasinya juga lengkap, ada harga entry, ada harga take profit, dan juga ada harga stop loss. Yang ketiga, jago trading dengan BTC Academy. Nah, di sini kalian akan belajar langsung dengan saya dan kita akan belajar tentang analisa teknikal di mana materinya ada market structure, kemudian ada supply and demand zone, liquidity, dan Fibonacci modify. Kita akan langsung live trading dengan menggunakan TradingView dan saya akan coaching Anda sampai Anda jago trading. Nah, gimana? Lengkap kan fitur dan benefitnya? Jadi ada BTC app, ada BTC Signal, dan juga BTC Academy. Jadi all in one, kalian bisa dapetin semua ini dalam membership bersama kami. Dan membershipnya sendiri sangat terjangkau, bahkan lebih murah daripada Anda minum kopi Starbucks setiap hari. Udah itu, masa aktifnya lifetime lagi. Jadi silakan hubungi admin kami untuk mendapatkan informasi membershipnya. Nomornya saya cantumkan di layar ini. Daftar sekarang dan mulai belajar supaya jadi jago trading dan cuan maksimal hanya dari rumah saja. Oke teman-teman semuanya, di layar Anda sudah ada chart dari koin VeChain ya. Dan koin Fed ini teman-teman, saya menggunakan Binance teman-teman sebagai acuan pergerakan harganya dan time frame-nya 1D atau 1 day teman-teman ya, atau 1 hari ya. Jadi time frame ini saya selalu ambil dulu dari yang tampilan 1 day supaya kita bisa lihat pergerakan besarnya dari setiap koin yang kita analisa. Setelah itu nanti kita turunkan ke yang time frame lebih kecil teman-teman ya. Nah, sebelum kita masuk ke analisa teknikalnya, saya mau kasih lihat sedikit tentang koin VeChain ini teman-teman ya. Koin VeChain atau koin Fed ini peringkatnya yang ke-33 dari total market cap teman-teman ya. Dan market cap-nya luar biasa, 5,38 billion ya. Dan gak heran sih ya, karena ini memang altcoin yang sudah lama teman-teman ya. Volume tradingnya lumayan, 360 juta dolar teman-teman. Walaupun nggak sehebat dari beberapa altcoin lain yang kayak XRP dan sebagainya. Tapi ini not bad lah ya. Terus kemudian total supply dan maksimal supply-nya sudah out semuanya ya. Jadi kalau misalkan nanti ke depan ini VeChain ini akhirnya nanti booming dan sebagainya, maka nggak akan ada lagi tuh yang namanya koin yang akan diproduksi. Yang lock-nya juga sudah ada, sudah tidak ada teman-teman. Jadi ini sudah benar-benar keluar semuanya ya. Udah seperti Bitcoin ya. Lalu teman-teman lihat ya, dari all time high-nya ini dia minus itu sekitar 76%. Nah, artinya kalau misalkan teman-teman pengen cari koin-koin yang bisa ngasih cuan besar, nah ini Fed adalah salah satu koin yang kayaknya perlu di-rate juga teman-teman, karena minusnya masih gede banget ya. Sekitar 76% diskonnya ya. Lalu teman-teman bisa lihat ya, mungkin saya nggak jelasin lebih panjang lagi tentang VeChain ini atau koin Fed ini teman-teman ya, tapi dia sudah unlock 100%. Artinya memang developer sudah tidak lagi melakukan tidak pegang koinnya, terus kemudian tidak lagi cetak koinnya ya. Jadi benar-benar sudah keluar ya. Nah, untuk founder tim 5% ya dari alokasinya, private investor 9%, business development 10%, operating and development itu 12%, enterprise investor itu sekitar 23%, dan untuk yang token pre-sale pegang 41%. Jadi sudah keluar semuanya, ya mantap ya.
Lalu kita lihat tentang VeChain sih sebenarnya nggak perlu banyak dibahas lagi teman-teman. Ya intinya dia smart contract level 1 ya, dan ya ini altcoin teman-teman. Umurnya sudah lumayan ya. Dan ini bahkan di sini originnya dimulai dari tahun 2015. Jadi ya sudah hampir 10 tahun lah koin ini ya. Nah, kalau misalkan mau invest bagaimana ya? Secara market cap teman-teman, ini koin not bad ya. Ini koin kalau teman-teman beli hold, saya rasa ini koin cukup bagus ya. Nggak bakal ada yang namanya, bukan nggak bakal sih, sorry sih, kita nggak boleh terlalu ini ya menjanjikan ya. Seharusnya sih agak kecil peluangnya kalau koin ini sampai terjadi scam atau bermasalah lah ya. Karena dia udah setara dengan yang koin-koin altcoin yang besar-besar ya, seperti BNB, kemudian XRP, Solana, ya udah kurang lebih begitulah ya, hampir sama dengan yang koin-koin besar itu ya. Harga sekarang 0,066 teman-teman ya, jadi masih di bawah $1 ya. Coba kita cek dari sisi analisa teknikalnya. Teman-teman bisa lihat ini adalah pergerakan dari koin VeChain atau Fed teman-teman, dan dia sudah naik signifikan teman-teman, kurang lebih sekitar 300% ya. Kita lihat dari yang terbawah dia di sini sampai yang paling tinggi dia ini sekitar 324%. Jadi yang Anda yang beli koin ini dan nyangkut ya sekarang paling nggak sudah kembali lah lumayan ya. Walaupun belum kembali 100% tapi nggak apa-apa. Ya paling tidak sudah ada kenaikan yang luar biasa. Dan ini ternyata baru beberapa hari yang lalu kayak teman-teman ya. Sejak dia mulai pumping itu, oke, tanggal 5 November berarti kurang lebih 1 bulan yang lalu, dia mulai pumping, bagi kurang lebih pas all season udah start mau mulai teman-teman ya. Dan akhirnya dia benar-benar pumping teman-teman. Nah, kalau kita lihat chartnya secara gambaran besarnya, di sini kan terjadi satu pergerakan yang yang luar low-nya area sini ya. Jadi dia ke sini, dari sini naik, ya, terus kemudian bikin di sini, dan sekarang bikin kenaikan lagi, dan harusnya akan ada koreksi nanti di sini dulu, antara di sini sampai sini lah, pokoknya ada area sini, baru nanti melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi, dan bisa tembus area dari supply zone ini. Ya, ini area supply-nya cukup lebar juga teman-teman ya, jadi agak berat, tapi harusnya sih ya tembus lah teman-teman, saya yakin banget tembus sih ya. Nah, kalau teman-teman lihat ya, ini adalah pergerakan dari VeChain-nya yang saat ini sedang melakukan koreksi sedikit ya, dan itu wajar banget. Memang nggak ada koin yang terus-menerus tembus naik, itu nggak ada teman-teman. Pasti akan ada saat-saat di mana mereka itu koreksi dulu, baru mereka bisa naik kembali ya. Dan memang seperti itu pola dari market ya. Dan teman-teman lihat di sini adalah higher low, ini higher high, berarti dia akan bikin higher low lagi ya. Higher low yang berikutnya itu perkiranya ada di mana ya? Coba kita pakai Fibonacci ya teman-teman ya. Jadi buat Anda yang mau invest koin ini, mau beli dip-nya lagi, mau tambah modal lagi, kira-kira harus beli di harga berapa sih ya? Nah, kalau berdasarkan dari Fibonacci teman-teman, paling baik teman-teman itu beli ketika harga Fed ini sentuh angka 0,056. Berarti kurang dari harus kurang 10 poin lagi dari harga sekarang. Kalau harga sekarang kan 0,066. Nah, di sini open pertama itu di 0,056, lalu open position kedua itu ada di 0,042, open position ketiga 0,029, dan karena ini invest jadi nggak ada bahasa stop loss ya teman-teman ya. Jadi ada 3 posisi, tapi kayaknya yang paling memungkinkan menurut saya yang pasti akan kena itu adalah hit pertama, mungkin kalau memang dia akan bikin higher low di situ ya, mungkin aja dia higher low nanti daerah sini ya, sekitar sini ya. Kalaupun dia turun ya bisa jadi dari sini dia mantul ya. Kalaupun kena ya berarti kena di sini nih ya. Dan itu menurut saya wajar sih teman-teman. Kalau seandainya dia turun sampai ke situ baru dia akan melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi. Tapi kenapa saya ragu ya? Kayaknya sih paling OP pertama yang dia tembus ya. Ya, kayaknya sih ini sih teman-teman menurut saya ya. Nah, jadi kalau teman-teman mau beli koin ini atau mau DCA koin ini, harga sekarang sih kalau teman-teman masuk sih juga udah nggak salah. Tapi kalau teman-teman mau berdasarkan setup Fibonacci yang saya berikan ini, berarti harga yang teman-teman boleh beli untuk koin Fed ini adalah 0,056. Ya, tunggu lagi 10 poin ya. Tinggal waiting aja, atau udah boleh pasang limit lah kalau di exchanger yang teman-teman punya ya. Pasang aja limit di 0,056, jadi ketika disentuh itu maka dia akan langsung terjadi pembelian seketika ya. Nah, ini untuk yang investasi ya. Kalau teman-teman nanya, ini koin oke nggak untuk investment, untuk hold sampai tahun depan, saya bilang ya. Dan all season baru starting lah ya. Baru hitungan
seminggu, 2 minggu mungkin ya teman-teman ya. Saya kan udah pernah bikin video juga tentang all season. Jadi dari situ mungkin sudah mulainya ya. Dan sekarang sudah masuk all season tapi belum puncaknya. Puncaknya nanti diperkirakan dari awal tahun 2025. Mungkin Q1 teman-teman ya. Antara Januari sampai dengan Maret. Tapi harusnya bulan Maret teman-teman ya. Nah, kita wait ya, kita lihat nanti kalau harga sentuh 0,05 ya, sorry 0,056 silakan teman-teman lakukan pembelian atau boleh pasang limit untuk di koin ini ya. Kalau ditanya bagus apa enggak, jawaban saya ini koin bagus, marketnya besar sekali. Oke, sekarang kita coba turun ke time frame yang lebih kecil buat Anda yang pengen trading di koin ini. Kita ke time frame 4 jam ya, dan teman-teman bisa lihat di time frame 4 jam ini sudah ada pullback ya. Oh, ini sudah ada pullback teman-teman ya. Jadi dari bawah sini ya, saya nggak ambil ya, saya ambil ini aja ya. Ya, ini higher low, terus higher high. Nah, higher low-nya mudah-mudahan ini, atau kalau bisa lebih turun lagi ya. Mudah-mudahan ini baru dia tembus lagi nanti ya. Tapi kita lihat kayaknya sih, kalau menurut saya sih kayaknya sih bisa jadi turun dulu kali ya teman-teman. Harusnya sih bakal akan turun dulu sih. Cuman agak berat ya teman-teman, karena di sini ada satu yang kita sebut juga dengan demand zone di sini ya. Demand zone yang cukup lebar loh teman-teman. Ya, lihat di sini. Ini ada satu area demand zone yang cukup lumayan juga, dan bisa nggak ya ditembus ya? Agak berat juga ya. Di sini juga ada FEG teman-teman. Ya, FEG juga dia ada di sini. Jadi kalau misalkan mau sampai ke sini kayaknya berat. Kalau gitu buat teman-teman investasi kayaknya jangan nunggu sampai di harga yang 0,056 deh. Saya agak ragu dia bisa nyampe ke sana teman-teman ya. Pertama di sini sudah ada, di sini aja udah mungkin aja ini jadi area titik dia melakukan reversal kembali. Baru kemudian kalau misalkan turun pun ini harus dia lewati teman-teman. Kalaupun lewat masih ada FEG lagi ya. Jadi berat banget buat dia kayaknya untuk turun teman-teman. Ya mungkin saja ini sudah jadi bagian higher low-nya, dan mungkin aja setelah ini mungkin dia akan naik teman-teman. Possibility-nya lebih kuat di situ ya, dibandingkan nunggu sampai kena hit yang pertama ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin nonton video ini nanti beberapa jam sesudah video ini tayang, coba cek lagi kembali harga Fed-nya Anda. Kalau sudah lebih dari 0,07 itu sih udah tanda-tanda dia bakal akan lebih tinggi lagi. Tapi kalau ternyata lebih rendah dari harga sekarang yang kita bikin video ini, 0,066, itu menurut saya sih boleh beli aja sih teman-teman ya. Tanpa harus menunggu sampai 0,056, karena agak berat ya menurut saya. Kayaknya dia harus sampai ke bawah sini ya. Soalnya di sini ada satu area blok yang cukup besar. Kemudian di sini lagi ada lagi FEG-nya teman-teman di sini. Jadi agak ragu saya untuk dia bisa turun lagi ya. Mungkin turun masuk ke dalam sini ya, tapi kalau turun lagi kayaknya cukup berat ya. Cukup berat. Oke, itu dari sisi 4 jam. Sekarang coba kita ke 1 jam. Kita lihat dari sisi 1 jam. Ini buat kita mau trading ya teman-teman ya. Buat Anda yang mau trading ya. Nah, kalau dari 1 jam sudah pullback teman-teman ya. Benar seperti yang tadi saya sudah infokan, ini sih kayaknya bakal akan jadi higher low doang di sini teman-teman ya. Ini saya hapus dulu, kita lihat dari market structure-nya ya. Kalau dari market structure-nya, dari atas ini sih memang dia membuat tren turun. Ya, sedang membuat tren turun. Ya, untuk time frame 1 jam ya, dia sedang membuat tren turun, dan kita nggak tahu nih, bisa nggak dia tembus area ini nih. Ya, biasanya kalau sudah sentuh area demand-nya berkali-kali nanti, itu bakal sulit untuk dia itu bisa tembus ke bawah. Biasanya begitu teman-teman. Ya bukan berarti tidak akan bisa. Biasanya sih seperti itu. Nah, memang time frame 1 jam ini menunjukkan pergerakan turun. Ya, saat ini sedang membuat lower high dulu, baru nanti kemungkinan besar dia akan bikin lower low lagi. Ya. Nah, kalau lower-nya tidak berhasil tembus area ini, maka ini adalah area pullback-nya teman-teman. Udah pasti di sini akan terjadi shifting lagi, change karakter lagi sudah terjadi. Dan setelah itu bakal akan lebih tinggi lagi harganya dari yang harga saat ini ya. Jadi kalau misalkan Anda mau trading di koin Fed teman-teman, again saya selalu bilang kalau market lagi satu tren jangan coba dilawan. Jadi yang paling bagus adalah kita melakukan pembelian posisi buy ya atau long ya kalau misalnya teman-teman mau trading ya.
Jadi kalau misalnya teman-teman trading, kita harus ambil dari mana ya? Kalau di bawah sini kayaknya nggak terlalu bawah, ya. Ini ada FVG 2 di sini, walaupun nggak besar. Kayaknya di area sini udah sangat bagus sih teman-teman ya. Coba kita tarik ya sekarang. Kita bikin Fibonacci-nya, ini buat Anda yang ingin trading. Ya, oke, sebentar. Ini internet saya lemot ya teman-teman ya. Nah, kita ambil di sini aja ya. Cukup di sini. Oke, Fibonacci kita buka dulu, kita lihat bisa masuk apa enggak ya. Oke, bisa ternyata teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat di harga sekarang, ini adalah harga yang lebih tinggi sedikit dari harga open posisi pertama untuk trading. Ya, untuk trading teman-teman, open posisi pertama itu ada di 0,06596. Itu open posisi yang pertama. Open posisi yang kedua itu ada di 0,05731. Open posisi yang ketiga itu ada di 0,04954. Dan stop loss-nya teman-teman wajib taruh di 0,041 ya kalau Anda trading future ya. Lalu kemudian kalau TP-nya Anda bisa ambil di 0,074 ya, 7446. Terus kemudian TP kedua bisa ambil di 0,08179 dan TP ketiga teman-teman bisa ambil di 0,08993 ya. Jadi ini adalah area trade teman-teman dari CoinFed ya. Jadi kalau teman-teman pengen trading CoinFed ini ya, ini adalah area yang teman-teman boleh ambil untuk beli dan area TP juga. Stop loss-nya jangan lupa taruh di 0,61 ya. Dan kalau saya lihat dari sekilas dari chart begini, kemungkinan besar untuk sampai ke open posisi yang ketiga itu kayaknya agak berat teman-teman. Mungkin di golden area iya, tapi harusnya di situ juga pasti akan mantul ya. Sekarang kan memang ada di atas dari open posisi pertama ya. Jadi kalaupun dia turun tuh, ini area yang harus dia tembus nih, 0,06153. Ini adalah area golden yang, ya sekali lagi ya, nggak tahu ya. Kayaknya sih nggak bakal lewat sih teman-teman kalau menurut saya sih ya. Jadi habis ini, sampai di sini, mungkin dia akan membalik lagi, atau jangan-jangan sideways nanti bakal ada di area sini. Ya, tapi kalau misalkan Anda trade, nggak akan jadi persoalan juga kalau memang statusnya sudah profit, kan ya, gitu ya. Jadi kalau sampai dia berhasil tembus area supply atas ini, ya udah, Anda udah bisa TP yang pertama. Kalau masih terbang, biarin aja dulu, ya kecuali ada terjadi pembalikan, Anda bisa TP di TP yang pertama, teman-teman. Ya. Nah, saya kira itu aja untuk CoinFed dari sisi investment dan trading. Buat teman-teman yang trading, bisa jadikan ini sebagai patokan untuk Anda nanti masuk ke dalam market. Dan ingat ya, atur money management Anda ya. Jangan Anda bablas semuanya, itu jangan ya. Nggak boleh begitu teman-teman kalau kita trading ya. Dan mungkin itu aja teman-teman dari saya untuk CoinFed ini. Nanti kalau misalkan teman-teman ada misalkan ada koin lain yang teman-teman ingin dibantu analisa, silakan komen aja di bawah video. Nanti saya akan bantu teman-teman untuk melakukan analisa koin yang teman-teman inginkan. Dan saya rasa selesai sudah untuk kita melakukan analisa CoinFed ya. Kalau misalkan nanti teman-teman mau beli koin ini, saya rasa sih oke ya untuk koinnya. Jadi ya, go ahead ya. Dan cukup sudah teman-teman ya. Thank you semuanya. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.